Bab 1. Rose yang baru datang. Rose baru saja tiba di Jakarta 2 minggu yang lalu. Dia berusia 28 tahun, berasal dari Sydney, Australia. Rambutnya pirang panjang, matanya biru cerah, dan tubuhnya atletis karena dia sudah bertahun-tahun jadi instruktur fitness. Tingginya sekitar 170 cm, kulitnya putih mulus, dan senyumnya selalu ramah. Banyak orang bilang dia cantik banget, seperti model di majalah olahraga. Rose pindah ke Indonesia karena dapat tawaran kerja bagus di sebuah gym mewah di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Gym itu namanya Elite Fitness Center, tempatnya besar, lantai 2, alat-alatnya semua impor dari luar negeri, dan membernya kebanyakan orang kaya, ekspatriat, dan selebriti kecil. Hari pertama Rose mulai kerja, dia langsung jadi pusat perhatian. Dia pakai baju olahraga ketat warna hitam, legging dan crop top yang nunjukin perut ratanya. Saat dia demo gerakan squat atau deadlift di depan kelas grup, semua mata tertuju padanya. Member pria banyak yang pura-pura fokus latihan tapi sesekali curi-curi pandang. Member wanita juga suka sama Rose karena dia sabar ngajarin teknik yang benar. Tidak sombong meskipun cantik. Rose memang ramah. Dia suka menyapa semua orang dengan senyum lebar dan bilang, "Halo," atau "Good morning," meskipun bahasa Indonesianya masih campur-campur. Gym itu buka dari pagi sampai malam. Jam 10 malam baru tutup. Rose biasanya ambil shift pagi sampai sore, kadang malam kalau ada kelas tambahan. Tempat itu selalu bersih, lantainya mengkilap, AC dingin, dan musiknya upbeat biar semangat latihan. Di lantai bawah ada resepsionis, ruang ganti, dan sauna. Di lantai atas ada area kardio dan beban bebas. Rose paling suka di area itu karena bisa langsung bantu member satu persatu. Di gym itu ada seorang pegawai bernama Andi. Andi berusia 30 tahun, asli dari Jawa Tengah. Sudah 5 tahun kerja di Elite Fitness Center. Posisinya tukang jaga malam sekaligus tukang bersih-bersih. Dia datang sore hari, bantu tutup gym, bersihin alat-alat, lantai, dan kamar mandi. Badannya biasa saja, tidak terlalu berotot. Tingginya 165 cm, kulit sawo matang, rambut pendek hitam, dan wajahnya lumayan tampan tapi biasa. Andi pendiam, jarang ngobrol sama member. Tugasnya hanya pastikan semuanya aman dan bersih. Gajinya cukup buat hidup sederhana. Dia kos di daerah Tebet. Naik motor butut ke tempat kerja setiap hari. Pertama kali Andi lihat Rose, dia langsung terpesona. Itu hari Senin sore. Rose lagi bantu seorang member pria latihan bench press. Andi lagi ngepel di dekat situ. Dia berhenti sebentar dan ngeliatin Rose dari jauh. Rose lagi jelasin cara napas yang benar. Tangannya pegang bahu member itu biar posisinya lurus. Andi merasa dadanya berdegup kencang. Dia belum pernah lihat wanita secantik Rose di dunia nyata. Sebelumnya dia cuma lihat bule cantik di film atau Instagram. Rose beda, dia nyata. Ada di depannya setiap hari. Malam itu, setelah gym tutup, Andi duduk di pos jaga depan pintu. Dia buka HP, scroll Instagram Rose yang dia temukan dari tag lokasi gym. Foto-foto Rose di pantai Australia, lagi lari pagi, atau pose di gym lama dia. Andi tersenyum sendiri. Dia tahu ini gila. Rose pasti punya pacar bule yang ganteng dan kaya di Australia. Atau minimal, di Jakarta ini pasti banyak pria kaya yang ngejar dia. Andi sadar posisinya cuma tukang jaga. Beda kasta banget. Tapi perasaan itu semakin kuat setiap hari. Besoknya, Andi datang lebih awal biar bisa lihat Rose lebih lama. Dia pura-pura sibuk ngepel di area yang Rose lagi ngajar kelas yoga. Rose pakai baju lebih longgar tapi tetap kelihatan bentuk tubuhnya yang bagus. Andi ngeliatin terus sampai hampir ketahuan. Untung Rose sibuk dan tidak notice. Andi mulai sering foto Rose diam-diam dari jauh. Pakai HP jadulnya. Foto-foto itu dia simpan di folder khusus. Malam-malam dia buka lagi sambil mikir macam-macam. Suatu malam, gym sudah sepi. Tinggal Andi dan satu member terakhir. Andi lagi duduk di pos jaga. Temannya yang satpam lain namanya Budi datang bergabung. Budi lebih tua, sudah 40 tahun. Suka ngobrol sama Andi. Mereka sering cerita-cerita saat jaga malam. Di,
Lo lihat instruktur baru yang bule itu? Cantik banget ya, kata Budi sambil nyengir. Andi pura-pura biasa saja. Iya, lumayan. Lumayan apaan? Gila cantiknya. Badannya kayak patung. Lo pasti suka ya? Andi diam sebentar, lalu mengaku. Iya Bud, gue jatuh cinta berat sama dia. Namanya Rose. Budi ketawa keras. Haha, lo gila ya Di. Dia bule. Pasti pacarnya bule juga. Lo tukang jaga doang. Mana bisa? Andi tahu Budi bercanda, tapi kata-kata itu bikin dia sakit hati. Dia memang sadar dirinya tidak punya apa-apa. Tidak ganteng banget, tidak kaya, tidak berpendidikan tinggi. Hanya lulusan SMA, kerja serabutan sebelum ke game ini. Tapi perasaan cinta itu semakin membara. Setiap lihat Rose senyum, Andi merasa dunia lebih indah. Beberapa hari kemudian, Andi mulai cari cara mendekati Rose. Dia coba senyum kalau Rose lewat depan pos jaga. Tapi Rose cuma balas senyum biasa, seperti sama pegawai lain. Andi tidak berani ngajak ngobrol. Dia takut ditolak atau malah dianggap aneh. Saat pulang ke kos, Andi sering mikir keras. Dia cerita sama teman kampungnya lewat telepon. Temannya namanya Slamet, orang yang sama-sama dari Jawa Tengah. Slamet bilang, kalau lo serius, cari dukun aja Di. Banyak dukun pelet yang ampuh buat cewek susah dideketin. Awalnya Andi ragu. Dia bukan orang yang percaya hal-hal mistis begitu. Tapi semakin lama, semakin nekat. Dia ingat alamat dukun yang pernah diceritain teman kosnya. Seorang kakek tua di pinggiran Jakarta, dekat Bekasi. Katanya dukun itu spesialis pelet cinta. Banyak yang berhasil. Malam itu, Andi tidur gelisah. Dia mimpi ketemu Rose. Rose peluk dia, bilang cinta. Bangun tidur, Andi semakin yakin. Besoknya, dia ambil cuti 1 hari dari game. Dia naik motor ke tempat dukun itu. Jalanannya jauh, melewati kampung-kampung kecil. Rumah dukun itu sederhana, di pinggir sawah. Sampai di sana, Andi deg-degan. Dia ketuk pintu. Seorang kakek tua keluar. Kakek itu pakai sarung, rambut putih, matanya tajam. Andi cerita semuanya. Tunjukin foto Rose di HP. Kakek itu mengangguk, bilang bisa bantu. Pelet ini kuat. Cowok ini bakal tergila-gila sama kamu. Tapi butuh barang pribadinya, kata kakek itu. Andi ingat, kemarin ada handuk kecil Rose ketinggalan di ruang ganti. Dia ambil diam-diam, simpan di tas. Dia kasih ke dukun. Dukun minta foto dan handuk itu, plus uang jasa. Andi bayar. Lalu lihat dukun mulai ritual. Andi duduk di luar, menunggu. Hatinya campur aduk. Senang tapi takut. Dia tahu ini salah. Tapi cinta buta membuatnya nekat. Setelah selesai, dukun kasih jimat kecil. Bilang taruh di bawah bantal. Dan pelet akan bekerja dalam beberapa hari. Andi pulang dengan hati berbunga. Dia bayangin Rose bakal jatuh cinta padanya. Hidupnya bakal berubah total. Besoknya, Andi kembali kerja seperti biasa. Rose masih sama. Ramah tapi tidak spesial sama dia. Tapi Andi sabar. Dia yakin pelet akan segera bekerja. Bab 2. Pelet dipasang. Andi pulang dari rumah dukun dengan hati yang campur aduk. Motornya melaju pelan di jalan tol malam hari. Angin dingin menerpa wajahnya. Tapi pikirannya panas. Di tasnya ada jimat kecil yang dibungkus kain hitam. Dukun bilang harus ditaruh di bawah bantal setiap malam. Andi masih ragu. Tapi foto Rose yang dia kasih ke dukun dan handuk kecil yang dicuri dari ruang ganti membuat semuanya terasa nyata. Dia sudah bayar 5 juta rupiah. Uang tabungan yang dia kumpulkan bertahun-tahun. Kalau tidak berhasil, dia bakal bangkrut. Tapi kalau berhasil, Rose bakal jadi miliknya. Besok pagi, Andi bangun lebih awal. Dia taruh jimat itu di bawah bantal. Lalu mandi dan berangkat ke gym seperti biasa. Hari itu shift sore sampai malam. Saat tiba di Elite Fitness Center, Rose sudah ada di lantai atas. Lagi ngajar kelas HIIT untuk 10 member. Andi lewat di bawah, ngeliat sekilas. Rose pakai tank top merah muda dan short hitam.
Rambutnya diikat ponytail, keringat menetes di lehernya. Andi langsung deg-degan lagi. Dia pura-pura sibuk ngepel lantai resepsionis, tapi matanya terus ke atas. Hari pertama setelah ritual, tidak ada yang berubah. Rose tetap ramah seperti biasa, menyapa, "Hai," kalau lewat pos jaga, tapi tidak lebih. Andi mulai khawatir. Malam itu dia pulang ke kos, taruh jimat lagi, dan tidur sambil bayangin Rose. Dukun bilang butuh waktu 3-7 hari agar pelet meresap sepenuhnya. Hari kedua, Andi datang lebih pagi. Dia bantu buka gym, bersihin alat-alat sebelum member datang. Rose masuk jam 8 pagi, bawa tas olahraga besar dan botol air. Saat Rose lewat depan pos jaga, dia berhenti sebentar, lihat Andi, dan senyum lebih lebar dari biasanya. Andi balas senyum, tapi jantungnya berdegup kencang. Apakah ini sudah mulai? Atau cuma perasaan saja? Siang hari, gym ramai. Rose sibuk ngajar kelas demi kelas. Andi hanya bisa lihat dari jauh. Tapi sore harinya, saat gym mulai sepi, Rose turun ke bawah cari air minum. Dia lewat pos jaga lagi, kali ini berhenti dan tanya, "Hei, kamu selalu di sini malamnya? Namamu siapa?" Andi kaget, hampir jatuhin sapu. Dia jawab pelan, "Andi." Rose mengangguk, senyum lagi. "Aku Rose. Senang kenal ya, Andi." Lalu dia ambil air dan naik lagi. Andi berdiri beku di tempatnya. Rose baru pertama kali ngajak ngobrol duluan. Biasanya dia cuma senyum kalau disapa orang lain. Andi langsung yakin, pelet mulai bekerja. Hari ketiga, perubahan lebih jelas. Pagi-pagi Rose datang, langsung cari Andi yang lagi ngepel di area kardio. Dia tanya, "Andi, kamu tahu di mana handuk kecilku yang biru? Kemarin ketinggalan kayaknya." Andi pura-pura bingung, padahal handuk itu sudah di tangan dukun. Dia bilang, "Enggak lihat, Mbak, mungkin di lost and found." Rose cuma mengangguk, tapi matanya seperti lama memandang Andi. Andi merasa ada yang beda di tatapan itu, lebih hangat. Sepanjang hari, Rose sering lewat pos jaga, meskipun tidak perlu. Kadang cuma senyum, kadang tanya hal kecil seperti, "Hari ini panas ya?" Atau, "Kamu suka musik apa?" Malam itu, gym tutup jam 10. Member terakhir pulang. Tinggal Andi yang kunci pintu. Rose masih di dalam, lagi rapikan matras yoga di lantai atas. Biasanya dia pulang sebelum tutup, tapi hari ini dia lambat. Andi naik ke atas pura-pura cek lampu. Rose lihat dia dan panggil, "Andi, bisa bantu angkat ini sebentar?" Andi langsung bantu. Mereka berdua angkat matras besar ke gudang kecil. Saat dekat-dekat, Andi bisa cium bau parfum Rose yang manis campur keringat. Rose bilang terima kasih, lalu tanya, "Kamu pulang naik apa? Motor?" Andi jawab iya. Rose bilang, "Hati-hati ya malam-malam." Lalu dia ambil tas dan pulang. Andi berdiri di tempat, senang sekali. Rose mulai perhatian sama dia. Hari keempat, pelet semakin kuat. Rose mulai cari Andi setiap istirahat. Dia turun ke bawah, duduk di bangku dekat pos jaga, dan ngobrol panjang. Dia tanya tentang hidup Andi, dari mana asalnya, keluarganya ada berapa saudara, sudah berapa lama kerja di gym. Andi cerita sedikit-sedikit, takut kebanyakan. Rose dengar sambil tersenyum, matanya tidak lepas dari wajah Andi. Sore hari, saat gym sepi, Rose ajak Andi minum kopi di kantin kecil gym. Mereka duduk berdua, Rose pesan latte. Andi cuma air putih karena malu bilang tidak punya uang lebih. Rose cerita tentang Australia, pantai di Sydney, keluarganya yang punya rumah besar, dan kenapa dia pindah ke Jakarta. Andi cuma dengar, sesekali angguk. Dia tidak nyangka bisa duduk dekat begini sama Rose. Malam harinya, Rose minta nomor HP Andi. "Biar kalau ada apa-apa di gym malam, bisa hubungi kamu," katanya. Andi kasih nomor. Tangannya gemetar. Pulang ke kos, Andi langsung simpan nomor Rose dengan nama, "Rose sayang." Dia tidur sambil senyum-senyum. Hari kelima, Rose mulai berubah drastis.
Pagi-pagi dia wa Andi. Tanya sudah bangun belum? Sarapan apa? Andi kaget. Langsung balas. Sepanjang hari mereka chat terus. Rose kirim foto selfie di game. Lagi senyum ke kamera. Andi balas dengan foto biasa. Takut jelek. Rose bilang Andi ganteng. Di game, Rose semakin sering cari Andi. Kalau ada member pria yang dekati Rose terlalu lama, dia seperti cuek saja. Tapi matanya cari-cari Andi. Sore hari, Rose bilang ingin latihan malam setelah game tutup. Dia minta Andi temani, karena takut sendirian. Malam itu, game sudah tutup. Lampu dimatikan separuh. Hanya area beban yang nyala. Rose latihan squat. Andi bantu spot. Mereka dekat sekali. Rose pakai baju ketat. Tubuhnya basah keringat. Setelah latihan, Rose duduk di matras. Tarik Andi duduk di sebelahnya. Mereka ngobrol sampai jam 11 malam. Rose pegang tangan Andi sebentar, bilang, "Aku senang ngobrol sama kamu, Andi." Andi pulang malam itu dengan hati berbunga. Dia tahu pelet berhasil total. Rose sudah mulai tergila-gila. Tapi di balik senang itu, Andi mulai gelisah. Rose berubah terlalu cepat. Dulu dia bahkan tidak tahu nama Andi. Sekarang dia seperti tidak bisa jauh. Andi ingat peringatan dukun. Kalau pelet terlalu kuat bisa bikin orang jadi aneh. Tapi Andi abaikan. Dia terlalu bahagia. Rose pulang ke apartemennya di kawasan Kuningan. Apartemen kecil tapi mewah. 1 kamar tidur, view kota. Malam itu dia mandi lama. Lalu duduk di tempat tidur sambil pegang HP. Dia buka chat dengan Andi. Baca ulang pesan-pesannya. Hatinya berdegup kencang setiap lihat foto Andi. Dia bingung sendiri. Kenapa tiba-tiba dia suka banget sama Andi? Andi biasa saja. Tidak ganteng luar biasa. Tidak kaya. Tapi setiap mikir Andi, badannya panas, ingin dekat terus. Rose ingat pacar-pacar lamanya di Australia. Semua bule tinggi besar, berotot, punya karir bagus. Tapi sekarang dia tidak tertarik lagi sama tipe itu. Yang ada di pikirannya cuma Andi. Dia tidur malam itu sambil peluk bantal. Mimpi tentang Andi. Besoknya, perubahan Rose semakin jelas bagi orang lain. Teman instruktur game yang wanita, namanya Lisa, tanya Rose kenapa sering senyum-senyum sendiri. Rose cuma bilang lagi happy saja. Lisa lihat Rose sering chat sama orang, tapi tidak tahu siapa. Andi mulai berani lebih. Dia balas chat Rose dengan mesra. Panggil, sayang. Rose suka, malah panggil balik, honey. Hubungan mereka mulai seperti pacaran, meskipun belum resmi. Andi tahu ini semua karena pelet. Tapi dia tidak peduli lagi. Yang penting Rose sekarang miliknya. Bab 3. Jatuh cinta yang cepat. Hubungan antara Rose dan Andi berubah sangat cepat setelah pelet bekerja penuh. Seminggu setelah ritual dukun, Rose sudah tidak bisa jauh dari Andi. Pagi-pagi dia selalu chat duluan. Tanya Andi sudah bangun belum, sudah makan apa, dan bilang kangen kalau belum ketemu. Andi yang awalnya hanya berharap Rose notice dia, sekarang malah dibanjiri perhatian. Setiap balas chat Rose, hatinya senang sekali. Tapi di dalam hati ada rasa aneh karena tahu semuanya tidak alami. Di game, Rose mulai cari alasan untuk dekat sama Andi. Kalau ada kelas pagi, dia selesai lebih awal lalu turun ke pos jaga. Duduk di bangku dekat Andi sambil nunggu shift Andi selesai. Mereka ngobrol tentang hal-hal kecil, seperti makanan favorit atau film yang lagi ditonton. Rose sering pegang tangan Andi pelan-pelan, atau sandar bahu di pundaknya kalau game sepi. Andi biarkan saja, meskipun takut ketahuan manajer game. Aturan game sebenarnya melarang hubungan antar pegawai, tapi Rose tidak peduli. Suatu malam, game sudah tutup lebih awal karena hari Sabtu. Rose minta Andi temani latihan pribadi lagi. Mereka berdua saja di lantai atas. Lampu redup, musik pelan dari speaker. Rose latihan kardio di treadmill. Andi duduk di bangku dekat situ sambil lihat. Setelah selesai, Rose turun dari alat, keringat basah di seluruh tubuhnya. Dia dekati Andi, duduk di pangkuannya tanpa malu, lalu cium pipi Andi pelan. Andi kaget, tapi langsung balas peluk Rose. Malam itu mereka ciuman pertama kali.
panas dan lama, di sudut game yang gelap. Rose seperti lapar akan Andy. Tangannya memeluk erat, tidak mau lepas. Besoknya, Rose ajak Andy keluar game untuk pertama kali. Dia bilang ingin makan malam bareng di mall dekat SCBD. Andy ragu karena tidak punya baju bagus dan uang terbatas. Tapi Rose bilang dia yang bayar semua. Mereka naik taksi online ke mall besar. Makan di restoran Jepang yang mahal. Rose pesan sushi dan sashimi banyak. Andy cuma makan nasi dan ayam goreng karena tidak terbiasa makanan mentah. Rose tertawa lihat Andy, lalu suapi dia potongan sushi. Andy malu tapi senang. Setelah makan, mereka jalan-jalan di mall. Rose gandeng tangan Andy erat, seperti pacaran sudah lama. Malam itu Rose ajak Andy ke apartemennya. Apartemen Rose di lantai tinggi. View kota Jakarta malam hari bagus sekali. Ruangannya rapi, ada sofa besar, TV layar lebar, dan kamar tidur dengan tempat tidur king size. Rose langsung peluk Andy begitu pintu ditutup. Mereka ciuman lagi di sofa. Hubungan fisik mereka semakin jauh malam itu. Rose sangat bergairah, seperti tidak bisa kontrol diri. Andy ikuti saja, meskipun capek karena kerja seharian. Mereka habiskan malam bersama, tidur pelukan sampai pagi. Setelah malam itu, hubungan mereka resmi pacaran, meskipun diam-diam dari orang game. Rose semakin posesif. Dia minta Andy chat setiap jam, lapor kalau lagi apa, dan marah kecil kalau Andy lambat balas. Andy bilang lagi kerja, tapi Rose tetap ingin tahu terus. Rose mulai beliin Andy barang-barang. Pertama HP baru yang mahal, karena HP Andy jadul dan sering mati. Lalu baju-baju bagus, sepatu sneakers branded, dan jam tangan. Andy awalnya tolak, malu terima. Tapi Rose bilang itu tanda cinta dia. Rose cerita ke teman bulenya lewat video call. Temannya namanya Sarah, masih di Australia. Sudah kenal Rose dari kecil. Rose bilang dia lagi pacaran sama cowok Indonesia namanya Andy. Dan dia cinta mati-matian. Sarah kaget, tanya foto Andy. Rose kirim foto mereka berdua. Sarah lihat dan bilang Andy biasa saja. Tidak mirip tipe cowok yang biasa Rose suka. Dulu Rose suka cowok bule berotot tinggi, kerja di kantor besar atau atlet. Sarah tanya kenapa tiba-tiba berubah. Rose cuma bilang cinta itu datang begitu saja, tidak bisa dijelasin. Di game, ada member pria kaya yang sering naksir Rose. Namanya Reza, usia 35 tahun, bos perusahaan properti. Badannya berotot karena latihan rutin. Reza sering minta personal training sama Rose, dan selalu coba ajak makan malam. Sejak Rose dekat sama Andy, Reza notice. Suatu hari Reza lihat Rose duduk mesra sama Andy di kantin game saat istirahat. Reza cemburu, dekati Rose setelah kelas dan tanya langsung apa Rose sudah punya pacar. Rose bilang iya, dengan bangga. Reza marah dalam hati, tapi cuma bilang selamat dan pergi. Sejak itu Reza jarang datang game lagi. Andy mulai merasa ada yang aneh. Rose terlalu cepat jatuh cinta. Dulu dia bahkan tidak notice Andy. Sekarang dia seperti hidup hanya untuk Andy. Rose sering bilang ingin serius, mikir masa depan bareng. Bahkan suatu malam dia bilang cinta mati-matian dan mau nikah sama Andy. Andy senang dengar itu, tapi juga takut. Dia tahu ini karena pelet, bukan cinta beneran. Kadang malam-malam Andy gelisah. Ingat peringatan dukun bahwa akibat bisa buruk kalau salah langkah. Tapi Andy terlalu bahagia untuk berhenti. Dia mulai biasakan hidup baru, pakai baju bagus dari Rose, makan enak, dan tidur di apartemen mewah. Mereka sering habiskan akhir pekan bareng. Rose ajak Andy jalan ke Ancol, naik motor berdua meskipun Rose bilang takut, atau nonton bioskop. Rose beli tiket VIP. Andy seperti mimpi. Dari tukang jaga biasa jadi pacar wanita cantik bule yang semua orang iri. Rose sendiri mulai merasa perasaannya terlalu kuat. Kadang dia duduk sendirian di apartemen, mikir kenapa dia bisa gila cinta begini sama Andy. Andy baik, tapi biasa saja. Tapi setiap jauh dari Andy, dia gelisah, ingin cepat ketemu lagi. Badannya panas kalau ingat Andy, seperti kecanduan. Rose anggap itu cinta sejati, tidak peduli orang lain bilang apa. 1 bulan setelah pacaran,
Rose bilang ke Andy bahwa dia ingin mereka serius total. Dia bilang sudah cinta mati-matian, tidak mau pisah lagi. Andy peluk Rose erat, bilang dia juga cinta. Tapi di dalam hati Andy, rasa curiga mulai tumbuh. Dia senang punya Rose, tapi tahu suatu saat semua ini bisa runtuh kalau Pelet ketahuan. Hubungan mereka semakin intens setiap hari. Rose sering ajak Andy tidur di apartemen, masak makanan sederhana untuk Andy, atau mandi bareng. Andy mulai jarang pulang ke kos. Barang-barangnya pindah perlahan ke tempat Rose. Orang Gi mulai notice. Bisik-bisik tentang instruktur bule yang dekat sama tukang jaga. Tapi Rose tidak peduli. Dia hanya ingin Andy. Malam itu, setelah makan malam di apartemen, Rose duduk di pangkuan Andy di sofa. Dia pegang wajah Andy, lihat mata dalam-dalam, dan bilang dia tidak bisa hidup tanpa Andy. Andy balas peluk, tapi matanya kosong sebentar. Dia tahu ini semua palsu, tapi sudah terlambat untuk mundur. Bab 4. Hubungan yang semakin dalam. Hubungan Rose dan Andy sudah berjalan 3 bulan. Mereka hampir setiap hari bersama, baik di gym maupun di luar. Rose semakin tergantung pada Andy. Kalau Andy shift malam dan pulang larut, Rose selalu tunggu di apartemen, masak makanan sederhana seperti nasi goreng atau mie instan kesukaan Andy. Andy makan lahap. Lalu mereka langsung peluk-pelukan di sofa sambil nonton Netflix. Rose sering bilang dia tidak bisa tidur kalau tidak ada Andy di sebelahnya. Rose mulai bantu Andy banyak hal finansial. Dia belikan motor baru untuk Andy karena motor lamanya sering mogok. Motornya Matic warna hitam, mahal. Andy awalnya malu naik karena terlalu mencolok untuk tukang jaga. Tapi Rose bilang itu biar Andy aman di jalan. Rose juga kirim uang bulanan ke keluarga Andy di kampung Jawa Tengah. Andy cerita orang tuanya sudah tua, ayahnya sakit-sakitan, jadi Rose langsung transfer tanpa diminta. Andy terharu, tapi juga merasa kecil karena tidak bisa balas apa-apa. Akhir pekan mereka sering liburan pendek. Rose rencanakan semuanya. Beli tiket pesawat ke Bali untuk 2 hari 1 malam. Mereka menginap di hotel bagus dekat pantai Kuta. Rose pakai bikini sepanjang hari. Tubuhnya yang putih dan atletis bikin banyak orang lihat. Andy cemburu kalau ada pria yang lirik terlalu lama. Tapi Rose cuma gandeng Andy lebih erat. Di pantai mereka jalan berdua. Malamnya makan seafood. Lalu kembali ke kamar hotel. Di sana Rose sangat bergairah. Mereka habiskan waktu intim berjam-jam. Andy capek tapi senang. Dia merasa seperti raja punya wanita secantik Rose. Kembali ke Jakarta, Rose semakin posesif. Kalau Andy ngobrol sama resepsionis wanita di gym, Rose langsung cemburu. Dia tanya detail. Siapa? Ngobrol apa? Kenapa lama? Andy jelasin cuma urusan kerja. Tapi Rose tetap marah kecil. Kadang nangis di apartemen. Andy harus gendong. Peluk lama sampai Rose tenang. Suatu kali Andy bilang mau pulang kampung 2 hari karena ibunya sakit. Rose langsung marah besar. Dia bilang tidak mau ditinggal. Takut Andy ketemu mantan atau cewek lain. Andy batal pulang. Bohong ke keluarga bahwa kerjaannya padat. Andy mulai gelisah dalam hati. Dia tahu Pelet membuat Rose jadi seperti ini. Terlalu kuat sampai agak gila. Dia telepon dukun tua di Bekasi. Cerita bahwa Rose terlalu posesif. Sering nangis kalau tidak ketemu. Dukun bilang Pelet jenis itu memang kuat. Tidak bisa dikurangi begitu saja. Kalau dipaksa batal, akibatnya bisa lebih buruk untuk keduanya. Andy takut, tapi tidak berani lakukan apa-apa. Dia hanya nikmati hidup baru ini, meskipun tahu ada bom waktu. Suatu hari teman Rose dari Australia datang berkunjung ke Jakarta. Namanya Emma, wanita berusia 29 tahun, juga instruktur fitness, badannya bagus, rambut coklat pendek. Emma menginap di apartemen Rose selama seminggu. Awalnya Rose senang sekali. Mereka cerita-cerita tentang masa lalu di Sydney, jalan bareng ke mall, makan di kafe-kafe hits. Tapi saat Emma lihat Andy datang ke apartemen setiap malam, dia mulai curiga. Emma notice Rose berubah total. Dulu Rose mandiri, suka party, pacaran santai, tidak pernah tergantung cowok. Sekarang Rose seperti budak cinta. Selalu cek HP Andy, marah kalau Andy telat datang,
dan bilang Andi adalah segalanya. Emma tanya langsung ke Rose saat Andi tidak ada. Rose cuma bilang ini cinta sejati. Emma tidak paham karena belum pernah rasain. Emma lihat Andi. Menurutnya Andi baik tapi sangat biasa. Tidak cocok sama Rose yang cantik dan berpendidikan tinggi. Emma curiga ada yang salah. Mungkin Andi manipulasi Rose atau pakai sesuatu. Malam terakhir Emma di Jakarta. Dia ajak Rose ngobrol serius berdua di balkon apartemen. Emma bilang Rose seperti orang kecanduan. Perasaannya tidak normal. Rose marah. Bilang Emma iri karena sendiri. Mereka bertengkar kecil. Emma akhirnya minta maaf tapi tetap khawatir. Besoknya Emma pulang ke Australia. Dia Rose berkali-kali suruh hati-hati. Tapi Rose cuek saja. Di gym, hubungan mereka mulai tercium orang lain. Manajer gym dengar gosip dari member. Panggil Rose ke ruangan. Manajer bilang aturan gym melarang hubungan romantis antar pegawai. Apalagi dengan bawahan seperti tukang jaga. Rose bilang itu urusan pribadi. Tidak ganggu kerja. Manajer kasih peringatan terakhir. Kalau ketahuan lagi bisa kena sanksi. Rose keluar ruangan marah. Cerita ke Andi. Andi takut dipecat. Tapi Rose bilang kalau perlu dia yang resign duluan. Yang penting bareng Andi. Rose mulai mikir masa depan serius. Suatu malam setelah makan malam romantis di apartemen, Rose duduk di pangkuan Andi. Dia pegang tangan Andi, bilang ingin pulang ke Australia bareng Andi. Dia bilang sudah kangen keluarga, ingin kenalkan Andi ke orang tua, dan nikah di Sydney. Rose bayangin pernikahan di pantai, pakai gaun putih, Andi pakai jas. Andi kaget mendengar itu. Dia senang tapi panik dalam hati. Andi tidak punya paspor, belum pernah keluar negeri, bahasa Inggrisnya pas-pasan, dan tidak punya uang untuk tiket atau hidup di Australia. Keluarganya di kampung pasti kaget kalau dia nikah sama bule. Andi bilang nanti saja, masih mau kerja dulu di Jakarta. Rose kecewa, bilang kenapa ditunda, bukti Andi tidak serius. Mereka bertengkar kecil pertama kali. Rose nangis di kamar. Andi tidur di sofa malam itu. Besoknya Rose minta maaf. Bilang dia terlalu buru-buru. Tapi di dalam hatinya dia semakin ingin cepat nikah. Dia mulai cari info visa untuk Andi. Hubungi agen pernikahan internasional. Bahkan telepon ibunya di Australia cerita tentang Andi. Ibunya kaget. Tanya foto. Rose kirim banyak foto mereka berdua. Ibunya bilang Andi kelihatan baik. Tapi saran ketemu dulu sebelum nikah. Andi semakin stres. Dia tahu kalau ikut ke Australia, rahasia Pelet pasti terbongkar. Di sana Rose jauh dari pengaruh dukun. Pelet bisa hilang sendiri. Andi takut Rose sadar dan benci dia selamanya. Malam-malam dia duduk sendirian di balkon apartemen. Lihat kota Jakarta dari atas. Mikir jalan keluar. Tapi dia sudah terlalu cinta sama Rose. Tidak mau lepas. Hubungan fisik mereka tetap panas. Rose seperti tidak pernah puas. Sering ajak Andi intim beberapa kali sehari. Andi ikuti, meskipun kadang capek. Rose beliin suplemen dan vitamin untuk Andi biar kuat. Mereka seperti pasangan pengantin baru, meskipun baru pacaran beberapa bulan. Satu malam Rose buka laptop, tunjukin tiket pesawat ke Sydney untuk 2 orang. Dia bilang sudah beli untuk bulan depan. Surprise untuk Andi. Andi lihat harga tiket, mahal sekali. Dia langsung panik. Dia bilang belum siap, belum urus paspor, kerjaan belum izin. Rose marah lagi, bilang Andi selalu cari alasan, tidak cinta beneran. Air matanya jatuh. Dia lari ke kamar dan kunci pintu. Andi duduk di luar kamar, ketuk pintu lama, minta maaf. Akhirnya Rose buka. Mereka pelukan lagi. Rose bilang dia tidak mau kehilangan Andi. Andi janji akan urus semuanya. Meskipun hatinya berat, dia tahu waktu kebenaran semakin dekat. Bab 5. Retakan mulai terlihat. 5 bulan sudah Rose dan Andi bersama. Dari luar, mereka kelihatan seperti pasangan bahagia. Rose masih cantik seperti dulu, tapi matanya sering merah karena kurang tidur. Dia semakin sulit jauh dari Andi. Bahkan kalau Andi cuma ke toilet sebentar, Rose sudah gelisah. Pelet yang dulu terasa kuat mulai menunjukkan tanda-tanda kendur. Rose kadang bangun pagi dengan kepala pusing,
Seperti ada kabut di pikirannya. Dia duduk di tempat tidur, lihat Andi tidur di sebelahnya, dan tiba-tiba bertanya dalam hati, kenapa aku bisa cinta sebegini gila sama dia? Pagi-pagi seperti itu semakin sering. Rose mulai mimpi buruk. Dia mimpi dirinya dikurung di ruangan gelap. Ada suara bisik-bisik aneh memanggil namanya. Lalu tiba-tiba Andi muncul dan tarik dia keluar. Bangun tidur. Badannya basah keringat dingin. Dia peluk Andi erat. Takut mimpi itu datang lagi. Andi bangun, peluk balik. Tapi di hatinya dia tahu ini efek samping pelet yang mulai rusak. Di game, performa Rose menurun. Dulu dia energik ngajar kelas. Demo gerakan sempurna, suaranya lantang. Sekarang dia sering lupa instruksi, gerakannya lelet, dan kadang salah hitung repetisi. Member mulai komplain ke manajer. Ada yang bilang Rose kelihatan capek terus. Matanya kosong. Manajer panggil Rose lagi. Kasih peringatan kedua. Rose janji akan lebih baik. Tapi pulang ke apartemen dia langsung nangis di kamar mandi. Dia minum obat tidur yang dibeli dari apotek. Biar bisa istirahat tanpa mimpi buruk. Rose mulai sadar perasaannya aneh. Suatu sore dia duduk sendirian di sofa apartemen. Pegang HP. Scroll foto-foto lama di Australia. Foto dia sama pacar sebelumnya. Sama teman-teman. Lagi party di pantai. Dia tersenyum ingat masa itu. Tapi tiba-tiba dadanya sesak. Kenapa dulu aku suka cowok-cowok itu? Tapi sekarang cuma mikirin Andi terus? Dia coba ingat pertama kali suka sama Andi. Tapi ingatannya kabur. Seperti ada lubang di memori. Tiba-tiba saja perasaan itu muncul kuat tanpa alasan jelas. Malam itu Andi pulang telat karena bantu tutup game. Rose sudah nunggu dari jam 8. Chat berkali-kali tanya kapan pulang. Andi masuk apartemen jam 11. Rose langsung peluk erat. Tapi matanya marah. Andi jelasin ada member terakhir yang latihan lama. Rose cuma angguk tapi tidak bicara banyak. Mereka tidur tanpa mesra seperti biasa. Tengah malam Rose bangun lagi. Kepalanya sakit hebat. Dia minum obat penghilang rasa sakit. Lalu duduk di dapur sendirian sambil mikir keras. Andi semakin takut. Dia lihat Rose berubah. Tidak lagi ceria seperti awal-awal pacaran. Dia ingat nasihat dukun. Tapi tidak berani hubungi lagi. Suatu hari dia cerita ke Budi. Satpam temannya di game. Mereka duduk di pos jaga malam hari. Game sudah sepi. Andi bilang semuanya. Dari awal pakai pelet sampai sekarang Rose seperti orang sakit. Budi kaget besar. Marah langsung. Dia bilang Andi gila. Main-main dengan hal begitu bisa merusak orang. Budi suruh Andi akui semuanya ke Rose sebelum terlambat. Andi takut. Bilang kalau diakui Rose pasti benci dia selamanya. Budi geleng kepala. Bilang ini salah besar. Cepat atau lambat pasti ketahuan. Beberapa hari kemudian, Rose tanpa sengaja buka tas Andi yang tertinggal di apartemen. Andi lagi shift pagi. Rose libur. Dia cari dompet Andi karena ingin pesan makanan online. Saat buka tas, dia lihat HP Andi jadul yang sudah tidak dipakai lagi. Rose penasaran. Buka galeri foto. Di folder tersembunyi ada foto-foto ritual dukun. Foto handuk birunya yang hilang, dan foto dirinya sendiri yang diambil diam-diam dari jauh. Ada juga foto jimat kecil yang dukun kasih. Rose duduk di lantai. Tangannya gemetar. Dia ingat kata-kata teman Indonesia di game yang pernah cerita tentang pelet. Ilmu hitam untuk bikin orang jatuh cinta paksa. Semuanya mulai masuk akal. Kepala pusing, mimpi buruk, perasaan cinta yang tiba-tiba kuat. Semua karena ini. Rose nangis deras sendirian di apartemen. Dia merasa bodoh, kotor, seperti hidupnya selama ini dibohongi. Saat Andi pulang sore hari, Rose sudah tenang luar biasa. Dia duduk di sofa, HP Andi di tangannya. Andi masuk, senyum seperti biasa. Tapi lihat wajah Rose langsung tahu ada yang salah. Rose tunjukin foto-foto itu. Tanya pelan apa artinya. Andi panik. Wajahnya pucat. Dia bohong. Bilang itu cuma editan lucu dari teman. Foto lama sebelum kenal Rose. Rose diam saja. Tidak marah. Cuma bilang dia capek dan ingin istirahat. Andi lega sebentar. Tapi tahu Rose mulai curiga. Malam-malam berikutnya Rose semakin stres.
Dia tidak bisa tidur nyenyak. Obat tidur sudah tidak mempan. Dia mulai cari info di internet tentang pelet. Baca forum-forum Indonesia, artikel tentang dukun, cerita orang-orang yang kena pelet. Semuanya mirip dengan yang dia rasakan. Ada yang bilang pelet bisa hilang sendiri kalau jauh dari pelaku. Ada yang bilang harus dibatalkan dukun lain. Rose tanya orang Indonesia di gym. Pura-pura tanya untuk teman. Resepsionis wanita cerita banyak. Bilang pelet cinta memang ada, tapi berbahaya. Rose putuskan cari tahu sendiri lebih dalam. Dia ikuti Andi diam-diam suatu hari. Andi bilang mau ke dokter mata karena rabun. Tapi Rose curiga. Dia naik taksi online ikuti motor Andi dari jauh. Andi malah ke daerah Bekasi, ke rumah dukun yang sama. Rose lihat dari luar pagar. Andi masuk rumah kakek tua itu. Keluar lagi setelah 1 jam. Rose pulang duluan. Hatinya hancur total. Bukti sudah jelas. Di apartemen, Rose semakin parah. Dia tidak makan benar. Berat badannya turun. Wajahnya pucat. Dia masih pura-pura biasa depan Andi. Tapi dalam hati sudah muak. Setiap Andi peluk dia, Rose merasa jijik. Tapi tidak bisa marah langsung karena takut. Dia mulai rencanakan pulang ke Australia. Dia cek tiket pesawat, hubungi kedutaan, dan cerita ke Emma lewat chat panjang. Emma suruh Rose pulang secepatnya, bilang akan jemput di bandara Sydney. Di gym, member semakin banyak komplain. Rose sering salah instruksi. Kadang kelas dibatalin karena dia bilang sakit. Manajer kasih ultimatum, kalau tidak membaik dalam 2 minggu, kontrak tidak diperpanjang. Rose tidak peduli lagi. Dia sudah hitung hari untuk pergi. Suatu malam Rose pergi sendirian ke dokter umum di mall dekat apartemen. Dia cerita gejala-gejalanya. Susah tidur, cemas berlebih, sakit kepala, perasaan aneh. Dokter bilang mungkin stres atau depresi. Kasih obat penenang dan saran ke psikolog. Rose coba ke psikolog wanita di klinik swasta. Dia cerita semuanya kecuali bagian pelet. Bilang perasaannya ke pacar tiba-tiba berubah drastis. Psikolog bilang mungkin obsesi tidak sehat. Saran istirahat dan jauh dari pemicu. Rose angguk. Tapi tahu jawaban sebenarnya bukan di situ. Hari-hari terakhir sebelum keputusan besar, Rose sering duduk di balkon apartemen malam-malam. Dia lihat lampu kota Jakarta. Ingat pertama datang ke sini penuh semangat. Sekarang semuanya rusak karena satu kesalahan. Percaya perasaan yang ternyata palsu. Dia nangis pelan, hapus air mata, lalu masuk kamar. Andi tidur nyenyak, tidak tahu istrinya, pacarnya, sudah hampir pergi selamanya. Rose booking tiket pulang untuk 2 minggu lagi. Dia mulai kemas barang perlahan, sembunyi-sembunyi, pakaian musim dingin, foto keluarga, barang-barang penting. Dia putuskan akan cerita ke Andi di detik terakhir. Biar tidak ada drama panjang. Retakan sudah semakin lebar. Cinta yang dulu panas sekarang dingin. Rose sudah tidak sabar tinggalkan semua ini. Kebenaran terbongkar. Hari yang ditunggu Rose akhirnya tiba. Dia sudah kemas semua barang penting di 2 koper besar dan 1 tas ransel. Tiket pesawat ke Sydney sudah di tangan. Berangkat besok pagi jam 6. Rose memutuskan malam ini adalah saatnya konfrontasi terakhir dengan Andi. Dia tidak mau pergi diam-diam. Ingin dengar pengakuan langsung dari mulut Andi sebelum meninggalkan Jakarta selamanya. Pagi itu Rose libur dari gym. Pura-pura sakit kepala. Andi tetap kerja shift sore. Rose habiskan hari sendirian di apartemen. Duduk di sofa sambil pegang bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan. Dia print foto-foto dari HP Andi. Catat alamat rumah dukun di Bekasi dari hasil ikuti Andi kemarin. Dan simpan handuk biru kecil yang dia temukan di tas Andi minggu lalu. Handuk itu bau aneh, seperti ada minyak dan rempah kering yang menempel. Semuanya sudah jelas, tidak ada lagi keraguan. Sore hari Andi pulang seperti biasa, naik motor baru yang Rose belikan. Dia masuk apartemen sambil bawa plastik makanan dari warung dekat gym, ayam goreng dan tempe kesukaan mereka. Andi senyum lebar, panggil Rose dari pintu. Tapi suasana langsung terasa dingin. Rose duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya pucat tapi tenang. Di meja depannya ada semua bukti tertata rapi. Andi lihat itu.
langsung berhenti di tempat. Plastik makanan jatuh ke lantai. Rose mulai bicara pelan. Suaranya datar tanpa emosi besar. Dia tunjuk foto-foto ritual, handuk, dan catatan alamat dukun. Dia bilang sudah tahu semuanya. Sudah ikuti Andi ke Bekasi. Sudah baca semua di internet tentang pelet. Andi berdiri beku. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia coba buka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Rose lanjut cerita bagaimana perasaannya selama ini palsu. Bagaimana dia merasa bodoh dan kotor karena dicurangi. Dia bilang cinta yang dia rasakan selama berbulan-bulan ternyata bukan dari hati, tapi dari ilmu hitam. Tubuhnya digunakan, pikirannya dikendalikan, hidupnya dirusak. Air mata Rose mulai jatuh, tapi dia hapus cepat. Tidak mau kelihatan lemah. Andi akhirnya jatuh duduk di lantai. Dia nangis deras, kepalanya di antara kedua tangan. Dia mengaku semuanya tanpa ditanya lagi. Dia cerita dari awal, bagaimana tergila-gila sama Rose sejak hari pertama, bagaimana sadar tidak mungkin didekati karena beda dunia, lalu nekat ke dukun. Dia bilang awalnya cuma ingin Rose notice dia, tidak nyangka pelet sekuat ini sampai bikin Rose gila cinta. Dia bilang sekarang dia cinta beneran, bukan karena pelet lagi, dan minta maaf berkali-kali. Rose dengar saja, tidak potong cerita. Hatinya hancur mendengar pengakuan itu, tapi juga lega karena akhirnya jelas. Dia bilang dia tidak akan lapor polisi, karena bukti susah dan dia tidak mau drama panjang di Indonesia. Tapi dia minta Andi hilang dari hidupnya mulai sekarang, tidak boleh hubungi lagi, tidak boleh cari tahu kemana dia pergi. Andi memohon-mohon seperti orang gila. Dia gantung kaki Rose, nangis histeris, bilang tidak bisa hidup tanpa Rose. Dia bilang Rose adalah satu-satunya kebahagiaan hidupnya. Kalau Rose pergi dia lebih baik mati. Rose tarik kakinya pelan, berdiri, dan masuk kamar. Dia kunci pintu dari dalam, tinggalkan Andi sendirian di ruang tamu. Malam itu Andi tidur di lantai depan pintu kamar Rose. Nangis sampai pagi. Rose di dalam kamar juga nangis, tapi pelan agar Andi tidak dengar. Dia tidur sebentar saja, bangun jam 3 pagi untuk mandi dan siap-siap ke bandara. Pagi buta, jam 4, Rose keluar kamar bawa koper. Andi sudah bangun, matanya bengkak. Dia coba pegang tangan Rose lagi, tapi Rose mundur. Dia bilang taksi online sudah di bawah. Dia harus pergi sekarang. Andi ikut turun ke lobi apartemen, bantu angkat koper meskipun Rose tolak. Di depan taksi, Andi peluk Rose terakhir kali, tapi Rose dorong pelan dan masuk mobil tanpa kata lagi. Taksi melaju ke Bandara Soekarno-Hatta. Rose duduk di belakang, lihat Jakarta dari jendela untuk terakhir kali. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini campur lega. Dia merasa bebas dari belenggu yang tidak kelihatan selama ini. Di gym, hari itu Rose resmi resign lewat email ke manajer. Dia bilang alasan kesehatan dan pulang kampung mendadak. Manajer kaget, tapi terima karena memang performa Rose sudah jelek belakangan. Teman-teman instruktur lain dengar Rose pergi. Pada chat tanya kenapa tiba-tiba. Rose cuma balas singkat bahwa dia butuh istirahat panjang. Andi datang kerja siang itu seperti zombie. Matanya merah, badannya lemas. Budi, teman satpamnya, lihat langsung tahu ada yang salah. Andi cerita semuanya di pos jaga. Nangis lagi. Budi cuma diam, tepuk bahu Andi, bilang ini akibat dari perbuatan sendiri. Rose sampai bandara jam 5 pagi. Dia check-in cepat, lalu duduk di ruang tunggu sambil minum kopi. Dia buka HP, blok semua kontak Andi, hapus foto-foto mereka berdua, dan hapus aplikasi chat. Dia chat Emma bahwa sudah di bandara, sebentar lagi naik pesawat. Emma balas senang sekali, bilang akan jemput di Sydney. Saat pesawat lepas landas, Rose lihat Jakarta dari atas. Kota yang dulu penuh mimpi sekarang terasa seperti penjara. Di dalam pesawat dia pesan air putih, duduk dekat jendela. Sepanjang penerbangan dia nangis pelan, pakai selimut tutup muka biar penumpang sebelah tidak lihat. Dia ingat semua momen mesra dengan Andi, makan malam, liburan ke Bali, malam-malam intim, semuanya terasa kotor sekarang. Dia merasa trauma, takut pacaran lagi dalam waktu dekat.
Sampai di Sydney sore hari waktu setempat, Emma sudah nunggu di arrival hall. Mereka peluk lama. Rose nangis di bahu temannya. Emma bawa Rose pulang ke apartemen lamanya yang masih kosong. Malam itu mereka ngobrol sampai larut. Rose cerita semuanya dari awal sampai akhir. Emma marah besar atas nama Rose. Bilang Andi pantas dipenjara. Tapi Rose bilang sudah cukup. Dia hanya ingin lupain. Rose hubungi keluarganya keesokan harinya. Orang tua dan kakaknya kaget dengar cerita. Tapi dukung penuh. Mereka jemput Rose ke rumah orang tua di pinggiran Sydney 2 hari kemudian. Di sana Rose istirahat total. Makan makanan rumah. Jalan di pantai dekat rumah. Coba pulihkan pikiran. Di Jakarta, Andi jatuh ke lubang paling dalam. Dia tidak makan benar. Tidur di kos gelap. Tidak mandi berhari-hari. Gim kasih surat peringatan karena dia sering absen tanpa keterangan. Akhirnya manajer pecat Andi 2 minggu setelah Rose pergi. Andi terima saja. Tidak membela diri. Andi coba hubungi Rose lewat Instagram dan Facebook. Tapi semua diblok. Dia cari akun teman Rose. Kirim pesan minta maaf. Tapi tidak ada balas. Dia semakin depresi. Sering duduk sendirian di kamar kos sambil pegang foto Rose yang tersisa. Kebenaran sudah terbongkar total. Cinta yang dibangun di atas kebohongan runtuh dalam sekejap. Rose mulai hidup baru di Australia dengan luka dalam. Andi tertinggal di Jakarta dengan penyesalan yang tidak pernah hilang. Bab 7. Akhir yang pahit. 6 bulan sudah berlalu sejak Rose naik pesawat kembali ke Sydney. Hidupnya di Australia berjalan lambat. Seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Dia tinggal di rumah orang tua dulu, di pinggiran kota dekat pantai. Rumah itu besar, ada taman belakang, udara segar, tapi Rose jarang keluar kamar. Pagi-pagi dia bangun, duduk di teras sambil minum teh, lihat ombak dari jauh. Cantiknya masih sama, rambut pirangnya panjang lagi, tubuhnya mulai kembali atletis karena latihan kecil di rumah, tapi matanya kosong. Senyumnya jarang keluar. Bahkan saat ngobrol sama keluarga, Rose coba kembali ke rutinitas lama. Dia daftar gym kecil dekat rumah. Jadi member biasa dulu, bukan instruktur. Awalnya dia hanya jalan di treadmill pelan. Lihat orang lain latihan. Setiap ada pria dekati dia untuk ngobrol, Rose langsung mundur, bilang lagi sibuk. Dia trauma berat sama hubungan. Malam-malam dia sering bangun karena mimpi buruk yang sama. Wajah Andi, suara bisik-bisik dukun, tangan yang tarik dia ke kegelapan. Bangun tidur. Dia duduk di tempat tidur sambil peluk lutut. Nangis pelan sampai pagi. Dia rutin ke psikolog 2 kali seminggu. Psikolognya wanita tua baik. Sabar dengar cerita Rose dari awal sampai akhir. Rose cerita tentang pelet. Meskipun psikolog tidak percaya ilmu hitam, tapi anggap itu manipulasi psikologis berat. Mereka bahas trauma, rasa dikhianati, dan rasa malu karena jatuh ke jebakan itu. Rose minum obat antidepresan dosis kecil, membantu dia tidur lebih nyenyak, tapi luka di hati tidak sembuh total. Kadang dia marah sendiri. Kenapa dulu bodoh percaya perasaan yang datang tiba-tiba begitu? Emma sering datang ke rumah Rose, bawa makanan atau ajak jalan ke kafe. Mereka ngobrol tentang hal ringan, film baru, atau rencana liburan kecil. Emma coba kenalkan Rose sama teman cowoknya yang single, tapi Rose langsung tolak. Dia bilang belum siap, mungkin tidak akan pernah siap lagi. Emma paham, tidak maksa. Keluarga Rose juga khawatir. Ibunya sering masak makanan favorit Rose. Ayahnya ajak jalan pagi di pantai. Kakaknya kirim meme lucu di chat grup keluarga. Mereka semua dukung, tapi tahu Rose butuh waktu lama. Karir Rose terganggu parah. Dia coba aplik kerja jadi personal trainer di gym-gym Sydney, tapi saat interview dia grogi, ingat masa di Jakarta, lalu mundur sendiri. Akhirnya dia ambil kerja paruh waktu di kafe kecil, jadi barista. Kerjaannya sederhana, buat kopi, sajikan kue, ngobrol sama pelanggan tetap. Gaji cukup buat tabungan kecil, tapi tidak seperti dulu. Rose tidak ambisi lagi, hanya ingin hidup tenang tanpa drama. Di sisi lain, hidup Andi di Jakarta semakin hancur. Setelah dipecat dari gym, dia balik kampung ke Jawa Tengah naik bus malam. Kosnya sudah ditinggal,
Barang-barang sedikit dibawa pulang. Di kampung, rumah orang tuanya kecil, dari kayu dan bata, di pinggir sawah. Ayahnya sudah lumpuh karena stroke. Ibunya jualan sayur di pasar. Andi cerita ke keluarga bahwa kerjaan di Jakarta habis karena gym tutup. Bohong besar. Mereka terima saja. Senang anak pulang. Tapi Andi tidak sama lagi. Dia jarang keluar rumah. Duduk di teras sambil lihat sawah kosong. Badannya kurus, kulitnya kusam. Matanya cekung karena tidak tidur nyenyak. Malam-malam dia sering sakit perut hebat, muntah, atau demam tinggi. Orang kampung bilang itu balasan dari pelet yang dia pakai. Ilmu hitam selalu kembali ke pemakainya. Andi percaya itu. Dia tidak ke dokter, hanya minum jamu dari ibunya. Andi sering pegang HP jadulnya, buka foto Rose yang tersisa. Dia sudah ganti nomor baru, coba hubungi teman Rose di Instagram, tapi tetap diblok semua. Dia tulis surat panjang di kertas, minta maaf, bilang cinta selamanya, tapi tidak tahu alamat Rose untuk kirim. Surat itu dia simpan di bawah bantal, baca ulang setiap malam sambil nangis. Penyesalan Andi semakin dalam setiap hari. Dia ingat semua kebahagiaan palsu, makan malam mahal, liburan ke Bali, tidur di apartemen mewah, peluk Rose yang cantik. Semuanya hilang karena keserakahannya sendiri. Dia sering duduk sendirian di tepi sawah malam hari, mikir apa yang salah. Dia sadar cinta tidak bisa dipaksa, tapi sudah terlambat. Kesehatan Andi semakin buruk. Sakit perutnya datang lebih sering, kadang sampai tidak bisa berdiri. Ibunya bawa ke dukun kampung. Dukun itu bilang ada ilmu hitam balik karena Andi pakai pelet pada orang asing. Dukun coba batalkan, tapi katanya sudah terlambat. Balasan sudah masuk tubuh. Andi hanya diam, terima saja. 1 tahun setelah Rose pergi, Andi semakin lemah. Dia tidak makan benar. Berat badannya turun drastis. Dia habiskan hari di tempat tidur, lihat langit-langit rumah. Ibunya nangis tiap hari. Ayahnya cuma diam di kursi roda. Saudara-saudaranya datang bergantian, coba hibur, tapi Andi sudah menyerah. Malam itu hujan deras di kampung. Andi bangun tengah malam, sakit hebat di dada. Dia keluar rumah pelan, jalan ke sawah belakang meskipun basah kuyup. Dia duduk di pinggir sawah, lihat air hujan jatuh ke tanah. Pikirannya penuh wajah Rose, senyumnya, pelukannya, ciumannya. Dia nangis lagi, bilang dalam hati maaf berkali-kali. Pagi harinya, ibu Andi cari anaknya tidak ada di kamar. Dia keluar rumah, lihat Andi tergeletak di pinggir sawah, badannya dingin. Andi sudah meninggal malam itu, sendirian di bawah hujan. Di tangannya ada kertas kecil, tulisan tangan lemah. Rose, maafkan aku cinta kamu selamanya. Andi. Kabar kematian Andi sampai ke kampung tetangga cepat. Orang-orang bilang itu balasan pelet, pelajaran buat yang nekat main ilmu hitam. Keluarga kubur Andi di pekuburan kampung sore harinya. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah. Ibunya nangis histeris di kuburan, ayahnya diam saja. Di Australia, Rose tidak tahu Andi sudah meninggal. Dia hidup hari demi hari, perlahan membaik. Dia mulai latihan lagi di gym, ambil kelas yoga untuk tenangkan pikiran. Kadang dia senyum kecil saat buat kopi di kafe, ngobrol sama pelanggan tetap. Tapi di dalam hati, luka itu masih ada. Dia tidak pacaran lagi, tidak cari cowok baru. Rose anggap hidupnya cukup sendirian, dengan keluarga dan teman dekat. Suatu hari Emma ajak Rose ke pantai untuk sunset. Mereka duduk di pasir, lihat matahari tenggelam. Rose bilang dia mulai bisa lupain masa lalu, meskipun tidak sepenuhnya. Emma peluk Rose, bilang bangga dia kuat. Rose angguk, tapi matanya lihat ke laut jauh, seperti cari sesuatu yang sudah hilang selamanya. Cinta yang dipaksa dengan pelet tidak pernah berakhir bahagia. Rose hidup dengan trauma yang dalam, tidak lagi percaya cinta mudah. Andi mati dengan penyesalan yang tidak pernah hilang, bayar mahal kesalahannya. Keduanya rusak, tidak ada pemenang. Cerita mereka jadi pelajaran pahit. Cinta sejati tidak bisa dibeli atau dipaksa, hanya datang alami atau tidak sama sekali.